Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Siswa dan siswi SMK HKTI 2 Purwareja Klampok, bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum saya menjelaskan lebih lengkapnya lagi, seperti biasa, kembali lagi saya ingatkan untuk kalian semuanya untuk selalu tetap semangat belajar, dan tentunya juga tetap semangat menjaga kesehatan kalian masing-masing demi kebaikan dan kesehatan kalian secara pribadi ataupun individu. Baiklah siswa dan siswi semuanya, sekarang kita masuk ke pertemuan ke-8, pertemuan yang semakin bertambah dalam waktu yang berbeda. Jadi pada pertemuan kali ini saya masih tetap sama menjelaskan materi yang sama ya, seperti pertemuan yang sebelumnya. Jadi silahkan kalian semuanya untuk mempersiapkan segala kebutuhan kalian dalam belajar pada pertemuan pagi hari ini. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk pertemuan kali ini saya masih menjelaskan materi yang sama seperti pertemuan yang lalu, yaitu tentang materi debat. Materi ini saya sendiri yang menyusun dan menyampaikan untuk kalian semuanya, yaitu Bu Deni Dwi Yuli Hastuti. Untuk kali ini, silahkan kalian semuanya untuk selalu fokus menyimak tayangan video dari saya dari awal sampai akhir, agar kalian tidak terpotong-potong dalam menyimak informasinya. Dan harapan saya nantinya kalian bisa memahami informasi materinya secara keseluruhan. Adapun kompetensi dasar yang akan saya sampaikan dan jelaskan pada pertemuan kali ini yaitu tentang KD mengembangkan permasalahan atau isu dari berbagai sudut pandang yang dilengkapi argumen dalam berdebat berkaitan dengan bidang pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini nanti kalian diharapkan mampu untuk mengembangkan permasalahan atau isu dari berbagai sudut pandang yang dilengkapi argumen dalam berdebat berkaitan dengan bidang pekerjaan. Kemudian peta konsep untuk mempermudah kalian memahami materi atau submateri yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, antara lain yang pertama yaitu rangkaian aktivitas debat. Yang kedua, kita akan mempelajari seputar etika dan tata cara debat. Yang ketiga yaitu tentang langkah-langkah untuk mengembangkan isi atau argumen secara tertulis dalam debat. Jadi ada 3 informasi
submateri yang akan kita bahas secara lengkap untuk pertemuan kali ini. Baiklah siswa dan siswi semuanya, sekarang saya mulai informasi penjelasannya. Silahkan kalian fokus dan simak tayangan video saya dari awal sampai akhir, agar kalian mengerti dan memahami secara keseluruhan dari informasi yang saya sampaikan. Saya mulai saja penjelasan materinya dari sekarang. Mungkin sudah banyak orang yang mengenal dan melihat debat. Bahkan acara debat sering ditayangkan di televisi, terutama saat pemilihan kepala daerah atau presiden. Inti dari kegiatan berdebat ialah bertukar pendapat dan mempertahankan pendapat masing-masing dengan alasan yang jelas. Dengan berdebat secara sehat, kalian bisa mendapatkan wawasan baru dari sudut pandang lawan debat kalian. Yang selanjutnya, saya akan menyampaikan poin pertama dari materi peta konsep tadi, yaitu berkaitan dengan rangkaian aktivitas debat. Ada beberapa rangkaian aktivitas debat yang perlu kita lakukan. Di antaranya, yang pertama, memilih atau melontarkan isu, yang mana ini dilakukan oleh seorang moderator. Kemudian yang kedua, mengemukakan mosi dukungan atau mengembangkan argumennya, menyimpulkan atau menegaskan dukungan. Ini dilakukan oleh tim afirmasi. Kemudian yang ketiga, mengemukakan mosi penolakan, membantah argumen dukungan, mengembangkan argumen penolakan, kemudian menyimpulkan atau menegaskan penolakan oleh tim oposisi. Yang berikutnya yaitu rangkaian yang keempat, membela argumen dukungan dan membantah argumen penolakan. Siapa yang melakukan? Ini dilakukan oleh tim afirmasi. Kemudian yang kelima, membela argumen penolakan, dilakukan oleh tim oposisi. Yang keenam, mengembangkan argumen secara netral. Ini dilakukan oleh tim netral. Kemudian yang ketujuh, mengambil simpulan. Siapa yang melakukannya? Ini dilakukan oleh seorang moderator atau pemimpin jalannya debat. Ini adalah rangkaian kegiatan debat. Yang selanjutnya, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu akan mempelajari tentang etika dan tata cara debat. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang etika debat. Ada beberapa etika debat yang akan saya sampaikan untuk kalian, kemudian nanti juga akan saya jelaskan satu persatunya dari etika debat tersebut. Yang pertama, etika debatnya adalah
bertanya secara serius. Kemudian yang kedua, tidak menyinggung lawan debat. Yang ketiga, bicara sesuai data dan fakta. Kemudian yang keempat, patuhi peraturan debat. Ini adalah etika debat. Yang selanjutnya akan saya jelaskan satu persatu dari etika debat yang tadi sudah saya sampaikan untuk kalian semuanya. Yang pertama yaitu patuhi peraturan debat. Ketika bertanya, data-data yang memang sudah dihimpun ya, ini berkaitan dengan peraturan debat. Yang kedua, tidak menyinggung lawan debat. Maksudnya apa? Tidak boleh menyinggung lawan debat mengenai kekurangan fisik dalam debat. Kondisi yang diutamakan yaitu pertarungan ide gagasan. Untuk itu, jika hendak menyinggung atau menyerang lawan debat dalam debat, maka harus menyerang ide gagasannya, bukan fisik dari lawan debat. Bisa dimengerti ya? Yang selanjutnya, yang ketiga adalah bicara sesuai data dan fakta. Agar dapat mematahkan argumentasi lawan debat, maka harus mengadu argumentasinya dengan data dan fakta. Jangan adu ide gagasan lawan dengan informasi-informasi yang belum jelas. Jadi harus sesuai fakta dan datanya, sesuai dengan kenyataan. Kemudian yang keempat, patuhi peraturan debat. Maksudnya adalah pada saat melakukan debat dengan pebisnis, teman sekolah, atau lainnya harus mematuhi peraturan yang berlaku dalam melaksanakan debat tersebut. Jika melanggar atau tidak mematuhi peraturan pada saat debat, maka akan didiskualifikasi atau hal lainnya. Ini, paham ya etika dalam berdebat. Yang selanjutnya, ada tata cara dalam berdebat. Nah, bagaimana tata cara melakukan debat yang baik dan benar? Berikut ini adalah tata cara yang dapat kalian lakukan. Yang pertama, memahami dan menjalankan peraturan debat yang telah disepakati oleh peserta dan anggota debat. Artinya, jika seorang anggota debat melanggar peraturan, maka akan berpengaruh kepada timnya. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang diajukan sebaiknya disampaikan dengan profesional, tidak menghina, menguji, maupun merendahkan lawan. Pertanyaan juga tidak boleh menyerang lawan secara pribadi, namun fokus ke permasalahan yang sedang dibahas. Yang ketiga, ajukan argumen dengan analisis yang kritis, masuk akal, dan urut. Ketiga hal ini akan lebih baik jika dilakukan dengan kemampuan retorika yang baik. Kemudian yang keempat, dalam menyampaikan gagasan, kenali dan pahami kelemahan maupun kelebihan yang dimiliki lawan. Hal ini sangat penting untuk menyusun strategi debat, sehingga efektif dalam menyangkal dan mempengaruhi lawan, bahkan seluruh peserta debat.
Yang selanjutnya, argumen yang disampaikan tidak perlu terlalu banyak karena waktu yang terbatas. Susun argumen ke dalam poin-poin yang singkat dan lugas, yang merujuk langsung ke permasalahan yang sedang didebatkan. Yang keenam, memahami dengan baik tentang kesalahan-kesalahan dalam berpikir, terutama pada penyelesaian masalah. Hal ini juga berfungsi untuk mengetahui kelemahan argumentasi yang diberikan oleh lawan. Bisa dimengerti ya semuanya? Itu tadi adalah tata cara dalam berdebat dan etika dalam debat pula. Yang selanjutnya, kita akan belajar tentang langkah-langkah untuk mengembangkan isi atau argumen secara tertulis dalam debat. Secara struktural, teks debat berisi isu, argumen, dan simpulan. Isu merupakan pokok permasalahan yang dibicarakan dalam debat. Isu-isu yang dibahas dalam debat disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan pendebat. Persoalan yang sedang tren juga mendominasi isu-isu debat. Isu didukung oleh argumen yang kuat. Argumen adalah isi debat. Uang merupakan pendapat para pendebat. Ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, langkah-langkah untuk mengembangkan isi argumen secara tertulis dalam debat ini ada beberapa ya. Jadi beberapa langkah yang dapat digunakan untuk mengembangkan isi atau argumen secara tertulis. Antara lain, yang pertama, menelaah aturan debat yang akan diselenggarakan. Yang kedua, menyusun teks argumen sesuai waktu yang ditentukan. Kemudian yang ketiga, menentukan isi pokok teksnya. Yang keempat, menyusun teks argumen dengan alasan yang sesuai dan logis. Logis itu ya masuk akal. Yang kelima, menghubungkan isi teks dengan tema yang dibahas. Kemudian yang keenam, menyampaikan isi teks sesuai dengan target atau waktu yang ditentukan. Ya, ini adalah langkah-langkah untuk mengembangkan isi atau argumen secara tertulis dalam debat. Ya, mungkin itu saja serangkaian penjelasan informasi materi dari saya yang bisa saya sampaikan dan jelaskan untuk kalian semuanya. Semoga kalian bisa memahami dan mengerti informasi yang sudah saya jelaskan tadi. Dan semoga bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Apabila ada yang belum bisa kalian pahami, silahkan kalian bisa buka kembali tayangan video dari saya ini dan kalian simak informasinya dari awal sampai akhir, sehingga nantinya kalian benar-benar mengerti dan memahami penjelasan informasi yang sudah saya sampaikan. Dan apabila ada yang
belum tersampaikan dalam penjelasan materi dalam pertemuan kali ini, saya mohon maaf. Kiranya itu saja saya akhiri sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.